Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fai. Kita ada di channel Rifa Isyah. Nah, hari ini saya ingin menceritakan tentang pernahnya saya mengalami bahwa mujizat Allah itu nyata. Dan itu saya alami sendiri. Kala itu di tahun 2011, bapak saya itu jatuh sakit. Dia itu terkena kanker tenggorokan. Waktu itu kita sudah sering bolak-balik ke rumah sakit. Dan itu dia tidak sempat tidak bisa makan dan harus dimasukkan selang dari hidungnya lewat ke bawah, masuk ke lambung dan dia makan melalui selang itu dan harus dijus. Nah, skala itu sempat dia mungkin risih dan eh, tidak enak gitu loh. Jadi dia cabut. Akhirnya saat mau dimasukkan kembali itu tidak bisa. Akhirnya dioperasilah lewat samping perut dan itu masuk dari situ. Selalu makannya lewat selang itu. Nah, kala itu di akhir-akhir akhirnya dia sempet gak makan sama sekali. Hampir 2 hari atau berapa hari. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Dan sebenarnya awal kita masuk itu agak ragu karena kenapa? Kita sudah kehabisan biaya. Kalau boleh saya cerita, keluarga saya itu bukan keluarga yang mampu. Malah bisa dikatakan di low ke bawah. Dan itu kita alami sendiri. Bagi kita makan saja itu sudah cukup buat kita. Maka saya waktu itu mencoba yang terbaik buat orang tua saya. Karena saya sendiri adalah anak pertama yang anak sulung dari 2 bersaudara. Akhirnya waktu itu bapak saya bawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan itu saya ingat sekali. Baru 2 hari atau 3 hari kita harus menghadap ke meja kasir. Dan ada kala beberapa periode itu kita harus menghadap ke kepala dinas kesehatan. Kala itu belum ada BPJS. Mungkin kalau ada BPJS itu terbantu sekali. Tapi waktu itu belum ada. Tahun 2011 itu belum ada. Dan waktu itu cuman mengandalkan yang namanya SKTM, surat keterangan tidak mampu, yang dikeluarkan dari RT, RW dan sampai ke lurah, seingat saya gitu. Dan itu selalu kita bawa untuk supaya meringankan biaya-biaya di rumah sakit. Nah, kala itu saya sudah bingung karena saya sendiri pun sudah resign kerja. Karena beberapa bulan saya kondisinya selalu jarang masuk karena harus menjaga bapak saya yang sakit dan juga kita sudah kehilangan ibu sebelumnya di tahun 2010 kala itu. Nah, waktu itu di RSCM kita eh, yang penting memberikan terbaik buat bapak saya itu. Dan selalu saya mengalir ke meja kasir itu saya harus setoran berapa ratus dan itu harus ada. Nah, sampai saya mohon-mohon dan mungkin itu diterima berapapun. Dan walaupun waktu itu sudah jutaan kita sudah nggak memikirkan apa-apa. Nah, saat ketika harus menghadap yang saya bilang tadi itu adalah yang harus menghadap ke bagian dinas kesehatan, itu saya dijatuhkanlah misalkan biaya besok harus ada 1 juta misalkan, atau besok harus ada 300 ribu atau 500 ribu, dan itu harus mau tak mau. Nah, di situ saya bingung sekali. Akhirnya saya coba-coba cari-cari sana cari sini, saya sampai jual aset saya. Dan itu itu mencoba membantu juga bagaimana yang penting keberlangsungan eh, agar bapak saya bisa cepat sembuh kala itu. Dan eh, saya ingat waktu itu kita punya tetangga yang memang sakit juga keluarganya, itu ibu-ibu lah. Itu tiba-tiba cerita ke saya, mungkin dia tahu saya kondisinya, "Kamu kenapa?"
Ya saya disuruh bayar segini segini segini. Oh ya sudah, dia bilang gini. Dia memberikan istilahnya saran. Kamu mungkin kelihatan orang berada, padahal mungkin kita semua lagi sakit, mungkin nggak punya semua juga, tapi kamu kelihatan ada. Nah, besok kamu jangan menghadap lagi, tapi adekmu lah yang datang untuk menghadap. Nah, akhirnya setiap ada jadwal untuk menghadap, itu saya suruh adik saya. Dan memang alhamdulillah, masya Allah ya, itu tiba-tiba adik saya itu nggak disuruh setor banyak gitu loh, mungkin beberapa aja, dan itu alhamdulillah terbukti. Nah, saya pikir selama ini saya sudah bingung dan niatan saya baik. Yang penting saya berserah deh. Ikhtiar dulu, saya mau nyoba. Saya urusan itu gimana, itu apa jadi beban saya ke depannya, itu saya pikirnya seperti itu. Tapi entah bagaimana caranya itu eh, ada orang-orang yang digerakkan Allah dan itu memberitahukan kepada kita. Nah, selang waktu hampir 1 bulan di sana, akhirnya tibalah waktunya karena bapak saya ini mungkin kondisinya sebenarnya sudah tidak bisa ditangani. Dia dibilang sakitnya itu langka dan mau tidak mau kita harus pulang. Waktu itu saya juga sudah pasrah saja. Eh, yang jadi soal juga bukan soal penyakitnya, tapi biaya yang saya lihat sih udah puluhan juta. Dan itu bikin saya bingung. Dan bingung karena dari mana lagi saya harus ini. Saudara-saudara suruh banyak bantu. Saya paham, saudara saya itu ada keterbatasan. Nggak mungkin saya paksa. Dan akhirnya eh, tiba-tiba ada orang lain lagi. Ibu-ibu yang waktu itu tiba-tiba tanya ke saya, "Dek, kamu gimana? Eh, biayanya bisa?" Ah, enggak bu, nggak tahu deh bu, saya juga bingung ya kan. Akhirnya si ibu itu bilang, "Dek," dia memberitahukan saya, "Dek, kamu ada kartu Raskin nggak di rumah?" Kartu Raskin, kayaknya ada deh bu. Nah, itu kamu coba ambil dari rumah, fotokopi, selalu sertakan dokumen ya. Dokumen untuk biaya-biaya yang harus kita menghadap itu sertakan. Coba ya Bu, saya cari di rumah nih, saya bilang. Akhirnya saya pulang, saya cari, saya buku-buku. Ternyata pernah, walaupun itu bukan tahun yang update ya. Waktu itu tahun 2019 kalau nggak salah. 2009, sorry. 2009 waktu itu. Sedangkan saya sakit 2011. Kata si ibu, coba aja, nggak apa-apa. Akhirnya saya coba. Dan itu selalu tidak disuruh setor. Dan dibebaskan. Dan pada di akhir bapak saya harus keluar dari rumah sakit. Alhamdulillah wa syukurillah, saat harus menghadap itu ke kantor, ke dinas kesehatan pusat, itu dibebaskan, sama sekali tidak dikenakan biaya. Itu yang saya pikir, saya merinding karena pertolongan Allah. Kita pasrah, kita ikhtiar, kita punya niat baik, mustahil, nggak mungkin, nggak terjadi. Selama ini mungkin karena kita selalu berpikir pakai logika, berpikir kalau ini ntar bagaimana, kalau ini kejadiannya begini gimana, nanti kalau saya dibebankan gimana. Yang penting kita punya niatan baik, dan lillahi ta'ala, Allah pasti selalu bantu kita. Itu yang buat saya jadi pegangan. Dan saya yakin kalau kita berserah dan jangan mendahului Allah, ketentuan Allah, saya yakin itu bisa, pasti bisa. Walaupun bapak saya kala itu meninggal dunia akhirnya, tidak bisa tertolong, namun setelahnya itu saya bisa dapat kerja lagi setelah 2 bulan setelahnya,
dan itu kerjanya bisa lebih baik dan seterusnya sampai sekarang. Jadi pesan saya dan pegangan buat saya pribadi, kalau kita berikhtiar dan kita mencoba dan niatan itu sudah maksimal dan niatan itu baik tujuannya, kita nggak tahu di pertengahan itu ada pertolongan-pertolongan Allah yang mungkin kita tidak bayangkan. Karena kalau kita yakin pasti terjadi. Selama ini tidak berhasil karena kita tidak yakin. Karena kita selalu pakai logika-logika yang sebenarnya menghambat diri kita sendiri. Jadi mulai saat ini yuk kita yakin, kita ikhtiar, karena kita tidak pernah tahu jalan Allah itu datang di waktu yang tepat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu lagi konten-konten berikutnya dari saya. Assalamualaikum.